Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afriatul Laili dari Offering E akan menjelaskan tentang perumusan dan pelaksanaan strategi. Baik, untuk slide yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manajemen strategis. Manajemen strategis sendiri yaitu serangkaian keputusan atau tindakan yang digunakan untuk merumuskan dan melaksanakan strategi yang memungkinkan kesesuaian sangat kompetitif antara perusahaan dan lingkungannya sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Dalam artian, manajemen strategis ini dapat membangun sebuah hal yang kompetitif dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu tujuan strategi. Nah, intinya dari tujuan strategi yaitu bagaimana perusahaan kita akan berbeda dengan perusahaan lainnya, entah itu dari produksinya atau efisiensi dari pembiayaannya. Nah, di sini ada beberapa metode. Yang pertama adalah memanfaatkan kompetensi dasar. Itu tindakan perusahaan yang lebih baik dibandingkan pesaingnya. Kemudian membangun sinergi. Sinergi itu seperti kesatuan dalam bekerja yang memberikan nilai tambah. Kemudian yang ketiga adalah memberikan nilai. Untuk memberikan nilai itu adalah gabungan keuntungan yang diperoleh dari biaya yang dikeluarkan. Berikut ini adalah ada tingkatan perusahaan. Yang pertama adalah strategi tingkat perusahaan. Itu gabungan dari unit bisnis, lini produk yang menyusun perusahaan. Kemudian yang untuk lain yang kedua ada strategi tingkat usaha. Itu concern pada unit produk konsumen, unit bioteknologi atau unit media yang biasanya disebut unit bisnis atau lini produk yang menyusun perusahaan tersebut. Kemudian untuk lini yang terakhir ini adalah strategi tingkat fungsi. Itu terdiri dari departemen-departemen yang fungsional seperti keuangan, litbang, produksi dan pemasarannya. Kemudian ada proses manajemen strategis yang menggunakan SWOT, yaitu di sini ada pertama mengevaluasi misi, tujuan dan strategi yang ada. Kemudian dari mengevaluasi tersebut, perusahaan dapat memindai lingkungan eksternal, kemudian memindai lingkungan internal pula. Kemudian mengenali faktor-faktor tersebut, kemudian merumuskan misi, tujuan dan strategi besar yang baru. Setelah itu memutuskan strategi perusahaan, usaha, dan juga fungsional. Setelah memutuskan strategi, baru menetapkan strategi melalui perubahan kepemimpinan. Nah, ini ada strategi tingkat perusahaan. Yang pertama ada strategi portofolio, ada matriks BCG, ada strategi diversifikasi. Untuk strategi portofolio sendiri itu seperti gabungan unit usaha dan lini produk yang berpadu. Seperti tadi ada perusahaan dengan departemen-departemennya. Kemudian ada matriks BCG itu mengevaluasi dimensi tingkat pertumbuhan usaha dan pasar. Jadi dia concernnya pada usaha dan pangsa pasar yang akan dituju oleh perusahaan. Kemudian ada strategi diversifikasi, itu beralih ke lini usaha yang baru atau membuka cabang yang baru. Kemudian ada 5 kekuatan kompetitif Porter, yaitu yang pertama potensi pesaing baru, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, ancaman produk pengganti, persaingan antar kompetitor. Nah, untuk potensi pesaing baru ini lebih concern pada modal dan penghematan eksternal. Kemudian untuk daya tawar pembeli itu biasanya pembeli akan mencari informasi tentang produk yang akan dibelinya sehingga dia dapat mematok harga dan bisa menawar harga kepada produsen atau kepada penjual. Kemudian ada daya tawar pemasok. Untuk daya tawar pemasok ini concern pada pemusatan pemasok, terus kemudian ketersediaan pemasok pengganti itu juga mempengaruhi daya tawar pemasok. Kemudian ada ancaman produk pengganti. Nah, untuk ancaman produk pengganti ini tergantung dari kesadaran konsumen sendiri. Jika konsumen tersebut merasa produk yang pertama yang telah dikonsumsi itu
dirasa kurang maksimal dan kemudian ada pesaing baru yang memiliki produk yang sejenis, bisa saja konsumen beralih pada produk yang lainnya. Kemudian ada persaingan antar kompetitor. Baik, untuk strategi kompetitif sendiri ada diferensiasi, ada kepemimpinan biaya, dan ada fokus. Nah, untuk untuk diferensiasi sendiri itu adalah bagaimana perusahaan membuat perbedaan produk dari perusahaannya dengan perusahaan yang lainnya atau perusahaan pesaing. Dengan produk yang sejenis itu ada perbedaan bagaimana bisa menjadi ciri khas dari produk itu sendiri. Kemudian untuk kepemimpinan biaya itu bagaimana seorang manajer itu mengurangi biaya terus mengatur produksi, sebagaimana dia mengatur agar perusahaannya sangat efisien dalam memproduksi suatu barang. Kemudian untuk fokus sendiri, bagaimana perusahaan itu dapat fokus pada pasar tertentu, seperti untuk baju-baju online itu fokus pada anak-anak muda atau mahasiswa yang lagi gandrung banget dengan baju-baju yang stylish. Oke. Nah, ini ada strategi perusahaan global. Untuk strategi perusahaan global sendiri, yang pertama memandang dunia sebagai pasar global tunggal, kemudian memasang atau melakukan standarisasi produk. Setelah itu ada juga strategi transnasional. Itu bagaimana seorang manajer menyeimbangkan efisiensi global dan juga menggabungkan standarisasi dan penyesuaian produknya. Kemudian untuk strategi ekspor itu lebih berorientasi pada domestik dan juga mengekspor sejumlah produk domestik kecil itu ke negara-negara tertentu. Untuk strategi multi domestik sendiri itu menangani pasar di setiap negara secara terpisah, kemudian menyesuaikan produk dengan selera dan kebutuhan lokal. Jadi setiap negara mungkin bisa dipisah-pisahkan atau dipetak-petakan untuk concern ke produksi yang mana gitu. Untuk penerapan strategi tersebut sendiri itu ada yang pertama kepemimpinan. Kepemimpinan itu bagaimana seorang manajer atau seorang pemimpin itu di perusahaan dapat mengajak atau mempengaruhi karyawannya agar bisa termotivasi untuk bekerja secara maksimal. Kemudian ada rancangan struktural. Untuk rancangan struktural itu sendiri, seorang pemimpin atau perusahaan mempunyai rancangan-rancangan dari mulai direktur, manajer, kemudian ada pembagian departemen-departemen, kemudian ada supervisor dan lain sebagainya. Kemudian juga memberi fasilitas yang standar atau standar kualitasnya bagus gitu. Terus ada sistem informasi dan kendali, itu mengubah sistem gaji, kemudian dapat mengubah alokasi anggaran dan juga menerapkan sistem informasi yang baik agar karyawannya tidak hanya fokus dengan produksi saja. Kemudian ada sumber daya manusia, itu bagaimana caranya perusahaan merekrut atau menyeleksi pegawai yang standarnya bagus sesuai dengan kriteria dari perusahaan tersebut, kemudian mengelola karyawannya tersebut atau memberikan promosi atau pelatihan. Kemudian untuk mengatur pemecatan atau pemanggilan juga itu harus diperhatikan dalam perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.